Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, senang sekali Miss Imas dapat berjumpa dengan kalian semua dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang norma dan keadilan. Oke, sebelum itu Miss akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita. Itu yang pertama, siswa dapat mendeskripsikan pengertian norma. Yang kedua, siswa dapat mendeskripsikan fungsi norma. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan macam-macam norma. Lalu yang terakhir itu siswa dapat menunjukkan perilaku sesuai dengan norma. Miss ada video singkat, tolong perhatikan dulu ya. Beralih ke informasi lain pemirsa, kericuan antara warga dan kelompok tertentu terjadi di kota Malang, Jawa Timur. Kericuan yang diduga dipicu persoalan rumah sewa terekam video amatir dan beredar di sosial media. Sebuah video amatir merekam kericuhan yang terjadi di Jalan MT Haryono, Lowokrawu, Kota Malang malam tadi. Akibat ketegangan yang terjadi, arus lalu lintas sempat macet. Dari informasi sementara yang diperoleh, pemicu kericuhan diduga karena persoalan rumah sewa antara pemilik tempat dengan pihak penyewa dari kelompok tertentu. Kericuhan berhasil diredam setelah pihak keamanan datang membubarkan dua kelompok yang bertikai. Pihak kepolisian hingga kini belum memberikan keterangan resmi terkait kericuhan yang terjadi. Oke, dari video tersebut dapat kita simpulkan bahwa kericuhan itu terjadi karena adanya perbedaan kepentingan. Nah, perbedaan kepentingan ini dapat memicu terjadinya suatu konflik. Nah, untuk itu perlu adanya suatu peraturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Nah, peraturan inilah yang disebut dengan norma. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama mengenai pengertian dan fungsi-fungsi norma. Oke, yang pertama, pengertian norma. Pada hakikatnya manusia itu memiliki dua kedudukan. Yang pertama, manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial itu berarti setiap manusia membutuhkan bantuan orang lain. Dan manusia sebagai makhluk individu berarti setiap manusia itu memiliki perbedaan kepentingan atau perbedaan pemikiran. Menurut Roscoe Pound, dalam masyarakat terdapat 3 kategori kepentingan yang harus dilindungi, yaitu pertama, kepentingan umum, kepentingan masyarakat, dan kepentingan pribadi. Banyaknya perbedaan kepentingan tersebut dapat menimbulkan perselisihan, perpecahan, bahkan menjerumus ke arah kekacauan. Untuk itu, perlu adanya suatu peraturan dalam pergaulan hidup di masyarakat. Nah, peraturan inilah yang kita sebut dengan norma. Setiap kelompok memiliki normanya tersendiri. Kenapa begitu, Miss? Nah, hal ini karena adanya perbedaan corak budaya dan sifat antar kelompok. Nah, namun pada hakikatnya, norma adalah kaidah hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam bermasyarakat. Dari beberapa penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa norma adalah peraturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan setiap warga negara. Peraturan ini dijadikan sebagai pedoman atau panduan dan serta sebagai pengendalian sosial atau pengendalian tingkah laku manusia dalam bermasyarakat. Selanjutnya yang kedua, kita akan membahas tentang fungsi norma. Nah, fungsi norma di sini itu ada 4. Yang pertama, norma sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Norma di sini memuat semua peraturan atau semua aturan tentang tingkah laku masyarakat dalam pergaulan hidup. Lalu yang kedua, norma bertujuan untuk menjaga kerukunan antar anggota masyarakat
Dalam hal ini, norma mengatur bahwa perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan atau ketidakstabilan. Lalu yang ketiga, norma sebagai kendali sosial. Norma menjadi alat yang dapat mengontrol dan memantau tingkah laku anggota masyarakat. Lalu yang keempat atau yang terakhir ini, norma sebagai alat untuk mewujudkan keadilan. Dalam hal ini lebih ditekankan pada norma hukum, di mana norma hukum dibuat untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Oke, dari penjabaran yang telah Miss sampaikan dapat kita simpulkan bahwa norma adalah peraturan atau ketentuan yang dijadikan sebagai pedoman atau panduan serta sebagai pengendali tingkah laku manusia dalam bermasyarakat. Lalu di sini fungsi norma itu ada 4. Ayo, apa saja? Masih ada yang ingat? Ya, yang pertama itu norma sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Lalu norma sebagai menjaga kerukunan antar anggota masyarakat, dan yang ketiga norma sebagai pengendalian sosial, dan yang keempat norma sebagai alat untuk mewujudkan keadilan. Oke, untuk penjelasan tentang macam-macam norma, lalu contohnya dan sanksi apa yang ada di norma itu akan kita bahas pada video pembelajaran berikutnya. Untuk video pembelajaran kali ini sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya.